Assalamualaikum, halo apa kabar sahabat goes, salam sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan goes saya menuju salah satu tempat wisata religi yang ikonik yang ada di Semarang, yakni Vihara Buddha Gaya Watugong atau Pagoda Avalokitesvara. Yang spesial goes vlog kali ini karena hari ini bertepatan hari libur tahun baru Imlek. Saya akan bersepeda sekaligus berwisata religi menuju Vihara Buddha Gaya Watugong serta melihat kegiatan apa saja yang ada di tempat ibadah umat Buddha tersebut tepat di hari tahun baru Imlek ini. Tak usah berlama-lama, yuk ikuti video perjalanan gue saya. Let's go! Halo, assalamualaikum sahabat gue semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Saya sekarang sedang berada di Semayas atau daerah Gedawang, Semarang. Hari ini juga hari libur karena bertepatan dengan tahun baru Imlek. Saya akan bersepeda ke Vihara Watugong. Di sana kita akan melihat suasana Imlek di Watugong. Oke, ikuti perjalanan saya. Let's go! Memulai perjalanan goes dari kawasan Gedawang Banyumanik tidak memerlukan waktu tempuh yang lama, serta juga tidak banyak menguras energi. Tak terasa, saya pun sudah sampai di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, atau masyarakat lebih mengenalnya sebagai kawasan Watugong, yang menjadi lokasi keberadaan Vihara Buddha Gaya Watugong. Saya sudah sampai di Watugong, di tempat Hakodat di Ponegoro. Di sebelah kiri saya ini banyak pedagang kopi Cilembu. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di pintu gerbang Vihara Watugong. Ini pemirsa, ini teman-teman, kita masuk aja. Oke teman-teman, saya saat ini sudah sampai di dalam kawasan Vihara Watugong. Saya akan mengeksplor kawasan ini dengan bantuan rute peta perjalanan yang terpampang di pintu masuk. Ya teman-teman, saya sekarang sudah di kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong di Watugong, Banyumanik, Semarang. Saya sudah berada di pintu masuknya. Di Vihara Watugong ini tempat ibadah umat Buddha. Ada apa aja di sana kegiatannya? Yuk kita eksplor saja. Memasuki kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong, tepatnya di halaman parkir kendaraan, kita akan disambut dengan monumen batu, di mana nampak yang ada di video bahwa batu yang terlihat menyerupai gong ini menjelaskan asal mula kawasan sekitar wihara ini dinamakan atau disebut Watugong. Ya teman-teman, inilah sejarah Watugong, kenapa diberi nama Watugong. Seperti yang teman-teman lihat di tulisan ini ya, di wilayah ini dulunya ditemukan sebuah batu alam berbentuk seperti gong, sehingga dinamakan wilayah ini, sekitar ini menjadi wilayah Watugong. Ini batunya teman-teman, coba lihat yuk. Ya serupa mirip gong ya. Tidak jauh dari monumen Watugong, kita juga akan menjumpai sebuah bangunan gerbang yang disebut sebagai gerbang Sanchi, yang menjadi simbol bahwa seseorang telah memasuki tempat suci ibadah umat Buddha. Jadi menurut pendapat saya, meski kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong ini tempat wisata, namun kita harus tetap menjunjung tinggi sopan santun dan etika, karena tempat ini sejatinya merupakan tempat suci ibadah bagi umat Buddha. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah gerbang Sanchi, menjadi simbol seseorang telah memasuki tempat ibadah umat Buddha. Nah, ini ada peta petunjuk rute perjalanan di Watugong. Ada tadi kita masuk, ada disambut batu Watugong.
Terus ada Gerbang Sanci, Taman Baca Wihara. Usai melalui Gerbang Sanci, nampak dari kejauhan satu dari dua buah bangunan yang menjadi bangunan utama di kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong ini, yakni Dharmasala. Bangunan yang terdiri dari dua lantai ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti puja bakti dan meditasi. Di dalam bangunan Dharmasala ini juga terdapat rupang Buddha dengan posisi Dhammacakra Mudra. Melanjutkan perjalanan di kawasan Vihara Watugong, kita juga akan menjumpai bangunan tugu dan prasasti Asoka. Tugu yang menjulang tinggi ini melambangkan perdamaian dalam agama Buddha. Sementara prasasti Asoka sendiri berisi maklumat Raja Asoka yang mendeskripsikan tentang toleransi beragama. Ya teman-teman, ini ada tugu dan prasasti Asoka, yakni sebuah tugu yang melambangkan perdamaian dalam agama Buddha. Terdapat prasasti maklumat Raja Asoka yang mendeskripsikan tentang toleransi beragama. Nah ini pemirsa, maklumat Raja Asoka. Isinya seperti ini. Ya ini ada patung teman-teman, tapi nggak tahu saya ini namanya patung apa. Mungkin ini patung dewa-dewa. Masih di kawasan Vihara, di lokasi ini juga terdapat bangunan Sivali. Bangunan Sivali menjadi simbol kemakmuran karena di dalamnya terdapat rupang Bhikkhu Sivali, di mana semasa menjadi bhikkhu, beliau merupakan bhikkhu yang selalu mendapatkan kelimpahan dana makan. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah bangunan Sivali, simbol kemakmuran karena di dalamnya ada rupang biksu Sivali. Tidak jauh dari bangunan Sivali juga terdapat patung Buddha Parinibbana, merupakan simbol Buddha yang telah parinibbana atau wafat, berada di bawah dua pohon sala kembar. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah Buddha Parinibbana, merupakan simbol Buddha yang telah parinibbana atau wafat, berada di bawah dua pohon sala kembar. Beranjak menuju ke bangunan Pagoda Avalokitesvara, kita akan menjumpai pohon Bodhi yang sudah ditanam dan tumbuh sejak tahun 1955. Dalam agama Buddha, pohon Bodhi merupakan pohon suci, di mana petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan pohon Bodhi, pohon suci bagi umat Buddha. Beranjak ke lokasi lainnya, nah inilah bangunan utama dan ikonik yang ada di kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong ini, yakni Pagoda Avalokitesvara.
Bangunan ini menjadi ikonik karena sering dijadikan spot foto atau selfie oleh para wisatawan. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah bangunan pertamanya Vihara Avalokitesvara, bangunan suci umat Buddha, tempat ibadah umat Buddha di Semarang. Pagoda Avalokitesvara, bangunan setinggi 45 meter dan memiliki 7 tingkat ini merupakan bangunan suci sebagai perwujudan metta karuna atau cinta kasih para Buddha di alam semesta. Di dalam pagoda Avalokitesvara terdapat rupang Kwan Yin Posat atau Bodhisattva Avalokitesvara sebagai simbol cinta kasih dan kasih sayang. Di puncak pagoda juga terdapat patung Amitabha, guru besar dewa-dewa dan manusia. Namun karena lokasi ini merupakan tempat suci ibadah, saya pun hanya bisa melihat dan mengambil gambar dari batas yang telah ditentukan. Dan kebetulan saat saya berkunjung di pagoda ini sedang ada kegiatan membersihkan tempat ibadah, seperti membersihkan altar, patung dewa-dewi, serta beberapa peralatan ibadah lainnya. Kegiatan bersih-bersih ini merupakan tradisi rutin yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Bersih-bersih kelenteng setiap menjelang Imlek juga menjadi simbol penyucian diri umat memasuki Tahun Baru. Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Tono. Pak, ini Bapak kesini dalam rangka apa Pak? Dalam Imlek bersih-bersih. Oh, bersih-bersih kelenteng ya? Ya, Oh, tujuannya untuk apa Pak? ya kan membersihkan tempat kan harus bersih-bersih. Ya, gitu. Harapannya di Imlek tahun ini apa Pak? Ya baik, semua negara itu tentram, damai. Karena keterbatasan wawasan dan waktu saya dari bangunan-bangunan yang saya informasikan tadi, ternyata masih banyak bangunan lain yang bisa menambah wawasan jika teman-teman berkunjung ke Vihara Watugong ini. Di antaranya Kuti Biku, yakni bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi para biku. Selanjutnya ada Taman Bacaan Vihara, yakni bangunan yang menyimpan koleksi buku bacaan Buddhis maupun buku-buku umum. Kemudian ada Paticasmupada, yakni 12 relief yang mengelilingi bangunan Dharmasala yang menceritakan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Dan selanjutnya Plaza Borobudur, merupakan pelataran berbentuk menyerupai mandala pada Candi Borobudur yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan Buddha. Oke teman-teman, pertolongan gue saya akhiri sampai di sini saja. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe agar channel kabar USI semakin berkembang. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup. Perjalanan gue saya mengeksplor kawasan Vihara Buddha Watugong saya akhiri sampai di sini. Jika teman-teman ingin tahu lebih detail mengenai sejarah Vihara Watugong ini, teman-teman bisa menggali informasi dengan berkunjung ke tempat ini langsung ya, sekaligus berwisata religi. Atau jika teman-teman mempunyai informasi dan pengalaman menarik berkunjung di kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Saya mohon maaf jika dalam narasi video ini terdapat kesalahan penyebutan nama, lokasi, tempat, maupun hal lainnya. Terima kasih kepada semua penonton setia saya yang sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe agar channel Kabar Quest ini semakin berkembang. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai jumpa di video petualangan quest saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.